Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku serta anak-anakku sayang yang soleh dan solehah, kita berjumpa lagi dalam liputan Safari Masjid. Di wilayah DKI Jakarta ini ternyata banyak tersisip masjid-masjid yang unik dan indah serta syarat oleh nilai-nilai sejarah. Salah satunya adalah masjid di mana saya tengah berdiri di sini, yaitu Masjid Babah Alun yang terletak di kolong Jalan Tol Wiyoto Wiono di kawasan Warakas, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nama Masjid Babah Alun itu sendiri diberikan oleh orang yang membangunnya, yaitu seorang mu'alaf bernama Muhammad Yusuf Hamka yang lahir pada bulan Desember 1957 di Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau adalah putra angkat dari Buya Hamka. Dari Buya Hamka lah beliau mengenal Islam, kemudian mendapatkan bimbingan dan tuntunan, sehingga akhirnya Bapak Yusuf Hamka bersyahadat dan mengikrarkan diri untuk memeluk Islam. Mengenai makna penamaan Masjid Babah Alun ini, kata Babah merupakan sebutan untuk bapak atau ayah, sedangkan Alun adalah nama kecil dari Yusuf Hamka. Niat Bapak Yusuf Hamka untuk membangun masjid di kolong jalan tol mulai muncul dikala beliau masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada, sebuah perusahaan infrastruktur jalan tol. Kala itu, beliau melihat lokasi ini sangat kumuh karena memang lokasi di situ menjadi areal untuk pembuangan sampah dan terkenal sebagai tempat prostitusi, premanisme, berkumpulnya para pemabuk, serta lokasi perjudian. Lalu beliau berniat untuk mendirikan masjid agar masyarakat sekitar bisa memiliki sebuah tempat ibadah dengan harapan bisa tersentuh oleh cahaya Islam. Alhamdulillah, sejak hadirnya Masjid Babah Alun ini, semuanya menjadi berubah. Kondisi lingkungan di sana mengalami perubahan positif, baik dari sisi sosial maupun perekonomian. Masyarakat pun menjadi lebih mudah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masjid Babah Alun ini selain sebagai tempat untuk beribadah, ternyata juga menjadi salah satu destinasi wisata religi karena memiliki bentuk yang sangat unik. Sebagaimana halnya Masjid Babah Alun di Res Area Tol Depok Antasari Cilandak yang baru diresmikan pada bulan Agustus tahun 2020 lalu, maka Masjid Babah Alun yang berada di kolong Tol Wiyoto Wiono ini bergaya arsitektur oriental karena pendirinya juga berketurunan Tionghoa. Sekilas, masjid ini dikira sebuah kelenteng atau tempat ibadah umat Konghucu, karena tidak ada kubah masjid dan tidak ada menara yang menjulang tinggi. Bapak Yusuf Hamka memang bertujuan untuk memadukan budaya Tiongkok Islam dengan Indonesia. Masjid yang dibangun dengan anggaran 5,5 miliar ini mampu menampung 400 jamaah. Adapun kegiatan rutin di masa Ramadan adalah menggelar buka puasa bersama dengan menyajikan ratusan nasi kuning lengkap dengan lauk pauk serta takjil yang dibagikan secara cuma-cuma. Memasuki bangunan dalam Masjid Babah Alun Tanjung Priok ini, kita akan disambut dengan ruangan mungil yang sangat asri dan bersih. Bangunan masjid yang berbentuk heksagonal ini ditopang oleh 8 pilar yang berbentuk bulat dan sangat kokoh.
Adapun di bagian dalam kubah masjid ini, kita akan melihat lukisan awan yang berwarna biru muda dan meneduhkan pandangan bagi para jamaah yang menjalankan sholat di sana. Di sekelilingnya kita akan melihat kaligrafi-kaligrafi yang bertuliskan Asmaul Husna atau 99 nama Allah. Di sisi samping masjid, terdapat koridor untuk menuju area berwudu bagi jamaah perempuan. Di area wudu ini kita masih akan mendapati interior dan ukiran berciri khas oriental berwarna merah dan hijau. Disediakan pula tempat-tempat duduk bagi jamaah penyandang disabilitas untuk memudahkan dalam mengambil air wudu. Uniknya, di dinding tempat berwudu ini terdapat papan petunjuk dan tata cara berwudu dengan gambar-gambar dan tulisan Mandarin. Di sisi samping yang lain terdapat pula area terbuka hijau yang memungkinkan bagi jamaah untuk menikmati beberapa tanaman dan bunga yang semakin menambah asri bagi masjid ini. Demikianlah kisah inspiratif dari Bapak Yusuf Hamka dengan perjuangannya untuk menebar kebaikan dalam ketulusan dan mengubah kegelapan menjadi kehidupan yang lebih terang. Dengan hadirnya masjid ini, insya Allah bukan hanya membawa kemaslahatan untuk urusan dunia, namun tentu saja adalah kemaslahatan untuk urusan akhirat bagi masyarakat sekitar. Begitu indahnya cahaya Islam sehingga berhasil mengubah dari sebuah tempat kumuh yang menjadi areal prostitusi dan perjudian, kini menjadi tempat yang islami dengan masyarakat yang lebih tertata hingga membangkitkan roda ekonomi masyarakat sekitar. Dari sosok Bapak Yusuf Hamka inilah kita belajar tentang indahnya ketulusan dan kesabaran dalam dakwah, serta ketulusan dalam mentasarufkan harta titipan Allah ini di jalan yang hak demi tegaknya izah Islam. Sampai berjumpa lagi di liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.